Sebagaimana orang yang mati tidak melawan, begitulah kita ridho. Yang pertama, yakini takdir. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ridho. Puncaknya adalah ridho. Kita ketika tawaf di samping Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis itu doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kenapa lebih dulu ridho baru jannah? Karena minta jannah belum tentu dapat ridho. Tapi kalau minta ridho sudah pasti dapat jannah. Makanya ada dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, saya tahu kapan Allah ridho sama saya. Gimana kau tahu Allah ridho? Ketika aku ridho menerima takdir Allah. Tapi ini kan ngomongnya aja yang ringan. Menggerakkan anak lidah ini ketika mengalami. Bagaimana perasaan Ibu Dr. Penny? Bagaimana perasaan Bapak Dr. Ibrahim Abdul Samad? Anak dokter berprestasi umur 48 tahun. Ini bukan pilihan. Yang mereka lakukan 3. Pertama, takdir. Kedua, sabar. Ketiga, ridho. Bagaimana bisa sabar? Wasta'inu bis sabri was shalah. Banyak-banyak sholah. Sholat maknanya 2. Yang pertama sholat, yang kedua doa. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah. Sholat itu menyabarkan hati kita. Makanya kalau hati kita sedang susah, ambil air wudhu langsung sholat. Kalau kebetulan pagi duha, kalau kebetulan malam tahajud, kalau kebetulan gak ada waktu apa-apa, sholat sunat mutlak. Sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Sholat itu melapangkan hati kita. Semuanya kita serahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sabar. Bagaimana bisa sabar? Komunitas. Komunitas sesama orang yang satu penderitaan, satu perasaan. Duduk ngobrol bersama. Orang barat menyebutnya konseling. Cerita aja. Sebetulnya manusia ini mau cerita. Cerita ibu gimana? Cerita bapak gimana? Cerita kakak gimana? Habis cerita itu kita plong, kita lapang. Karena kita sudah sama-sama bercerita. Saya kehilangan ibu yang sangat saya sayangi. Saya cerita kepada orang. Saya merasa Tuhan tidak adil. Kenapa ibu saya meninggal? Saya mau bawa dia jalan ke Makassar. Saya mau bawa dia ke Brunei. Saya mau bawa dia ke Malaysia. Tiba-tiba saya dikenalkan, Ustaz Somad, ini anak yatim. Masih kelas 3 SD, ayah ibunya meninggal. Seperti tamparan ke saya. Ibumu meninggal, kau sudah besar Abdul Somad. Ini anak ini kecil. Ternyata punya satu kesamaan meringankan hati kita. Jadi duduk bersama, komunitas, itu melapangkan hati kita. Apalagi yang membuat kita bisa lapang? Membaca Al-Quran. Karena doanya, Allahumma arhamna bil. Baca Quran itu melapangkan hati. Makanya kalau kita baca Quran, lapang hati kita. Kenapa? Turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang bisa membuat kita ridho? 3 langkahnya. Beriman kepada takdir, sabar, ridho. Tapi yang membuat ridho dan sabar ini diantaranya adalah banyak zikir. Walladzi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan. Memang hati ini punya saya. Dia ada di dalam badan saya. Tapi saya tidak bisa mengatur hati saya. Tak bisa saya atur hati saya. Kapan saya mesti rasa lapang, kapan saya mesti sempit, maka saya mesti banyak berzikir. Makanya dengan berzikir itu menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ibu pilih zikir apa yang paling nyaman untuk ibu. Apakah istighfar, apakah sholawat, apakah la ilaha illallah, apakah subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau sholawat. Kata guru saya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, Abdul Somad, kalau kamu bingung zikir terlalu banyak, kamu pilih 3 aja. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang kedua salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir itu menenangkan hati. Saya bisa ngomong begitu, Ustadz bisa ngomong begitu kan karena bukan Ustadz yang mengalami, ya.
Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, datang Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku pancung kepalanya. Datang Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul, mereka meninggal dunia. Ternyata saat saya tertimpa musibah, saya pun juga lupa ayatnya. Orang lain yang akan membacakannya ke saya. Kita ini dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Boleh jadi ibu jauh lebih sabar dari saya. Boleh jadi ibu lebih kuat dari saya. Saya kebetulan diberikan Allah membacakan ayatnya supaya sampai kepada ibu. Tapi apakah nanti di akhirat saya lebih mulia? Belum tentu. Nanti di akhirat baru ketahuan siapa yang lebih mulia di hadapan Allah. Ada amal yang lebih tinggi daripada puasa, lebih hebat daripada jihad, lebih besar daripada mati syahid. Amalnya apa namanya? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti setelah semua masuk surga, Allah tanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa yang kamu mau? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu ya Allah. Kami sudah dapat semua di surga, tapi kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa? Orang yang ridha menerima takdirku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ridha Allah, insya Allah. Demikian ibu. Wallahu a'lam.